Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi terhormat wabarakatuh. kepada Bapak Dr. Tirto Suwondo selaku Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, kepada Bapak Sri Wahono SPD selaku Founder dan Ketua Gumun atau Guru Mengajar untuk Nusantara, kepada seluruh instruktur Diklat Daring Guru Mengajar untuk Nusantara batch kedua 2020, khususnya kepada Ibu Endah Ekowati selaku instruktur grup RA Kartini yang selalu memberikan semangat dan bimbingannya kepada kami. Tak lupa kepada seluruh Bapak Ibu guru hebat Nusantara, selamat datang dan selamat bergabung pada Vikon kami di sesi malam hari ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami, di mana saya, Fitriati Fismatika dari SMA Ali Maksum, Yogyakarta, selaku host. Kemudian ada Bapak Ruslan SPD dari SMA IT Albina Bekasi selaku moderator yang akan memandu jalannya sesi Vikon pada malam hari ini. Dan presenter kita ada Ibu Yayu Prihidayanti SPD SD yang akan mempresentasikan media pembelajarannya dengan menggunakan aplikasi SAC. Yang selanjutnya susunan acara pada Vikon malam hari ini, yang pertama ada pembukaan, dilanjutkan dengan presentasi dan sesi tanya jawabnya, dan yang terakhir adalah closing. Baik, untuk meringkas waktu Bapak Ibu guru hebat Nusantara sekalian, mari langsung saja saya serahkan kepada Bapak Ruslan SPD selaku moderator. Kepada Pak Ruslan, saya persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Fitriatito Fismatika SPDMA dari SMA Ali Maksum, Yogyakarta. Saya Ruslan SPD dari SMA IT Albina Bekasi akan memandu Bapak Ibu semua dalam presensi aplikasi SAC yang telah dibuat oleh Ibu Yayu Prihidayanti SPD SD dari SDN Karangmanggis, Kendal. Baik, untuk efisiensi waktu, langsung saya berikan waktu dan kesempatan kepada Ibu Yayu untuk mempresentasikan SAC yang telah dibuatnya. Silakan Ibu Yayu. Terima kasih pada Ibu Fitria dan Pak Ruslan atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak, wabarakatuh. Ibu guru yang bergabung pada presentasi saya, terima kasih saya ucapkan atas kesediaan waktu Bapak Ibu dalam kesempatan ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita pada malam hari ini dapat bertemu, bersilaturahmi, dan belajar dalam pembelajaran SAC. Kita belajar dalam, walaupun lintas sekolah, kita tetap menyempatkan menyaksikan semua materi dari teman-teman kita. Saya sangat berterima kasih sekali Bapak Ibu bersedia menyaksikan SAC yang saya buat pada malam hari ini. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita panjatkan pada Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Allahumma. Bapak Ibu guru yang hebat beserta Gumun Nusantara batch 2 tahun 2020, pada malam hari ini saya akan menyampaikan materi di kelas 6 sekolah dasar dengan tema
Tema yang pertama yaitu selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, mata pelajaran IPA SD kelas 6. Materinya adalah perkembangbiakan tumbuhan. Saya ambil materi ini walaupun pembelajarannya tematik untuk memudahkan pemahaman siswa. Saya ambil mata pelajarannya agar mereka lebih fokus untuk memahami materi yang sangat banyak. Karena materi ini diajarkan dalam satu subtema. Tapi saya ringkas dalam satu sesi. Materi perkembangbiakan tumbuhan, di mana memahami perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua macam, yaitu generatif dan vegetatif. Generatif berarti melalui penyerbukan atau perkawinan jatuhnya sel kelamin jantan atau benang sari ke sel kelamin betina atau putik. Perkembangbiakan vegetatif yaitu tanpa melalui penyerbukan, jadi tumbuhan baru berasal dari tubuh induknya. Proses dari penyerbukan sampai pembuahan, di mana terlihat di gambar, kepala sari mengeluarkan bubuk sari yang nanti akan jatuh ke kepala putik, di mana sehingga jatuhnya ke bubuk sari ini ke kepala putik disebut penyerbukan, yang akan terjadi perkawinan antara sel kelamin jantan yaitu kepala bubuk benang sari dan sel kelamin betina yaitu di putik, sehingga terjadi pembuahan. Dari hasil pembuahan ini akan menghasilkan bakal buah, bakal biji. Dari bakal biji ini, akibat dari perkawinannya tadi, menghasilkan hasil pembuahan dan calon tumbuhan baru. Calon tumbuhan baru ini menghasilkan daging buah, dan bijinya nanti akan jadi kecambah dan menghasilkan, jika dia tumbuh di media yang subur, dia akan menjadi tumbuhan baru. Ciri khas dari perkembangbiakan generatif yaitu tumbuhan itu mempunyai bunga. Di gambar ada contoh bunga sempurna, yaitu bunga yang mempunyai mahkota, kepala sari, putik, kepala putik, benang sari, bakal biji, kelopak, dan tangkai bunga. Ini adalah bunga yang sempurna, yaitu bunga sepatu, karena tidak semua bunga itu memiliki bunga yang sempurna. Penyerbukan ini dibantu oleh perantara, beberapa perantaranya ada air, angin, hewan-hewan, dan manusia. Di situ ada gambar burung, hewan-hewannya burung, kelelawar, kupu-kupu yang akan membantu proses penyerbukan. Jenis-jenis penyerbukan, yang pertama penyerbukan sendiri, di mana serbuk sari jatuh ke kepala putik dalam satu bunga. Yang kedua penyerbukan tetangga, serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lainnya dalam satu pohon bunga. Jadi, pohonnya itu sama, itu namanya penyerbukan tetangga. Dan yang ketiga penyerbukan silang, serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga yang berbeda pohonnya. Bunganya jenisnya sama, misalnya kembang sepatu warna merah, sama-sama warna merah, tapi pohonnya berbeda-beda, itu penyerbukan silang. Dan yang keempat, penyerbukan bastar, di mana benang sari jatuh ke kepala putik dengan bunga yang warnanya berbeda. Benang, misalnya kembang sepatu merah dengan kembang sepatu warna ungu. Ya, biar kita lihat dari hasil beberapa bunga itu warnanya macam-macam, itu adalah hasil penyerbukan bastar. Contoh perkembangbiakan secara generatif adalah jambu, jagung, rambutan, biji-bijian, semua pohon yang berbiji itu generatif. Dan perkembangbiakan secara vegetatif itu ada satu, vegetatif alami, itu contohnya pohon pisang, kemudian cocor bebek itu vegetatif adventif, kemudian rhizoma, contohnya tanaman empon-empon, geragi atau stolon itu arbei,
stroberi yang spora, itu jamur, paku, di bawah tumbuhan paku itu ada spora yang akan menghasilkan tumbuhan baru. Dan tumbuhan membelah diri, contohnya ganggang, lumut itu tumbuhannya dari satu membelah diri jadi banyak. Vegetatif buatan diantaranya satu mengenten. Mengenten itu sama dengan menyambung. Tumbuhan yang spesiesnya sama tapi kualitasnya atau mutu tumbuhan itu berbeda. Untuk menghasilkan tumbuhan baru yang bagus, maka disambung. Sehingga nanti akan menghasilkan tumbuhan baru yang bagus. Tujuannya itu mengenten. Kemudian dua, okulasi. Okulasi itu menempel tunas, diambil, ditempelkan pada tumbuhan lain. Ini juga tujuannya untuk mencari tumbuhan baru yang bagus kualitasnya. Yang ketiga, stek. Stek itu adalah pohon singkong itu dipotong-potong untuk menghasilkan tumbuhan, memperbanyak tumbuhan. Satu pohon itu bisa jadi 4-5 tanaman dengan dipotong-potong, ditanam lagi akan jadi tumbuhan baru. Keempat, cangkok. Cangkok itu dengan mengelupaskan batang, diambil tunasnya, kemudian diberi media tanah, dibungkus dengan plastik yang dilubangi atau sabut dari kelapa itu diikat, nanti kan airnya bisa masuk ke dalam tanah itu sehingga dia bisa dari akar itu nanti akan tumbuh dari pohon batang itu, batangnya dikelupas nanti akan tumbuh akar. Akarnya nanti bisa, andai kata batang ini dipotong, ditanam, dia bisa menjadi tumbuhan baru. Fungsi tanaman diantaranya beras, satu sebagai sumber makanan, makanan manusia maupun hewan, dua hiasan, sekarang lagi musim, ibu-ibu itu daerah saya senang lagi musim tanaman aglonema, ya, tumbuhannya bagus sekali, seperti sehingga banyak yang mengoleksi di rumahnya, bukan karena keindahannya, juga memang warnanya bagus, dan kadang hiasan itu musiman gitu Pak Ibu. Apa yang musim pada saat itu, ya itulah yang dikoleksi oleh ibu-ibu biasa. Yang tiga sebagai obat, obat-obatan biasanya pakai untuk jamu. Bapak Ibu yang sakit tuh untuk obat alternatif bisa menggunakan jamu dari empon-emponnya. Yang keempat, mencegah erosi. Jika supaya tidak terjadi banjir atau tanah itu bisa erosi, maka perlu diberi tanaman. Karena jika tanahnya tidak diberi tanaman, akan mudah jika kena hujan, kena longsor dan membahayakan manusia. Maka di ereng-erengan itu, tanah yang miring butuh sekali tanaman pepohonan. Itu kemarin sering kita terjadi tiap tahun kalau musim hujan, banyak terjadi erosi karena seperti Jindiang itu tanamannya cuma tanaman kentang, sehingga kekuatan tanah untuk bertahan tidak longsor itu sangat riskan. Yang lima, menghasilkan oksigen. Hutan adalah paru-paru dunia yang memberi udara yang segar pada seluruh bumi. Jika hutannya habis, maka dunia juga akan kehabisan oksigen. Maka kita harus menjaga paru-paru dunia, menjaga hutan agar tetap ada dan lestari di bumi kita. Di perkotaan biasanya ada namanya jalur hijau. Jalur hijau itu di pinggir jalan itu diberi tanaman. Tujuannya satu sebagai hiasan, kedua juga sebagai untuk menghasilkan oksigen, karena di jalan kan banyak sekali kendaraan yang menghasilkan asap sehingga menyesakkan udara, oksigennya semakin sedikit, penuh dengan zat CO2 atau plum atau tembaga, maka perlu sekali hutan itu banyak pohon-pohonnya agar segar sekali. Dulu daerah saya itu daerah pegunungan, daerah hutan, banyak pohon karet, sekarang itu ditebang pohon karet itu jadi perumahan. Akibatnya udara agak panas sekali, beda dengan dulu, dingin. Nah, daerah-daerah bekas hutan perumahan itu juga panas sekali karena pohonnya habis
semua jadi rumah, pabrik. Maka saya berharap anak-anak itu bisa melestarikan alam ini dengan menanam tanaman. Yang 6 sebagai bahan bangunan. Dari pohon itu diambil kayunya, diambil untuk reng atau usuk atau sebagai atap. Kalau zaman dulu nih Bapak Ibu, kita pakai bahan bangunan dari kayu. Karena pohonnya yang besar itu kelamaan habis dipotong, akibatnya semakin sedikit. Ya, sekarang perkembangan zaman untuk bangunan itu tidak mesti harus kayu, memakai baja ringan. Itu sebagai alternatif yang sangat menolong, bisa menjaga bahan bangunan tidak harus selalu kayu, agar kita bisa lestarikan pohon-pohon besar itu tidak habis ditebang oleh manusia. Jadi agar kalau kita acuan supaya pohon kita awet, maka jangan menyediakan bahan bangunan dari kayu saja. Kemudian evaluasi yang sudah saya buat, saya membuat 4 soal dengan beberapa kalimat yang hot. Yang pertama, 1, Pak Anwar adalah petani jagung. Ia memulai pembiakan tanaman dan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh besar. Jagung melakukan pembiakan dengan cara saya akan mengejar jawaban itu benar atau salah. Itu dari tadi salah, jadi nilainya tetap 0. Kemudian 2, Edo dan kakaknya menanam bermacam-macam tumbuhan di halaman belakang rumahnya. Ada nanas, jahe, bawang merah, dan pohon pisang. Tumbuhan yang mereka tanam berkembang biak dengan cara vegetatif alami. Tumbuhan yang mereka berkembang biak dengan vegetatif tunas adalah, saya coba jawab betul atau salah, nanti akan betul, berarti jawaban tadi betul, dapat nilai 25, yaitu nanas dan pisang. Dan 3, jenis penyerbukan gambar B dan C. Kita amati, harus kita analisa. A itu adalah penyerbukan sendiri, B penyerbukan silang, C itu penyerbukan tetangga karena jenis bunganya sama-sama kuning, satu jenis bunga sepatu kuning misalnya. Jadi B dan C adalah tetangga dan silang. Kemudian 4, urutan nomor 2, 3, dan 4. 2 adalah putih, 3 adalah benang sari, 4 adalah mahkota. Kita coba jawab itu betul, berarti nilai akhir yang dicapai adalah 50. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Jika banyak kekurangan, itu adalah memang kelemahan saya. Mohon pada Bapak Ibu bisa memberi masukan kepada saya. Jika ada pertanyaan, nanti akan saya jawab sebisanya. Mungkin lainnya bisa kita sharing bersama. Dan Ibu Indah, mohon bimbingannya atas presentasi saya. Saya kembalikan pada moderator Pak Ruslan. Baik, terima kasih Ibu Yayu Hidayanti atas presentasinya yang menarik tadi tentang perkembangbiakan tumbuhan. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu semua yang ingin mengajukan tanggapan atau pertanyaan tentang presentasi Ibu Yayu tadi, silakan. Baik, mungkin sambil menunggu penanya yang lain, saya ada pertanyaan untuk Ibu Yayu. Saya pernah melakukan pencangkokan, Bu. Tapi tanaman itu malah pencangkokan itu gagal begitu. Kira-kira apa sih faktor-faktor yang menyebabkan agar pencangkokan itu bisa berhasil? Karena pencangkokan saya dulu itu malah membusuk. Kira-kira salahnya di mana ya, dan apa yang harus dilakukan agar pencangkokan itu berhasil? Itu barangkali. Terima kasih, Ibu. Ya, mungkin media yang digunakan, Pak. Misalnya
untuk tanah itu pemakaian pupuk dan tanah itu kita harus hati-hati. Kadang ada pupuk yang belum fermentasi, misalnya pupuk dari kotoran ayam itu yang masih baru itu panas. Itu kalau kita jadikan pupuk itu bukan tambah subur tapi tanamannya bisa mati. Maka untuk membuat pupuk di tanaman itu harus difermentasikan dulu, dibiarkan untuk beberapa 1 bulan, 2 bulan baru bisa kita gunakan. Menurut saya analisa saya mungkin itu dari campuran tanahnya Pak. Jadi tanahnya panas sehingga dia tidak membantu dari proses pertumbuhnya akar di batang itu, tapi malah membusuk. Atau mungkin airnya lubang plastiknya itu tidak dilubangi sehingga airnya di situ tidak bisa keluar, kebanyakan air juga bisa itu. Pencangkokan itu baiknya itu pakai sabut kelapa Pak, itu lebih bagus daripada pakai plastik. Plastik memang ya bisa tapi harus diberi lubang-lubang. Nah, untuk proses itu memang butuh latihan Pak, untuk kita harus bisa mencoba sekali, nanti kita analisa, membuat lagi supaya kan tidak selalu anak berhasil percobaan itu, mereka harus bisa mencoba sampai berhasil. Nah, ini namanya proyek. Kalau kami namanya tugas terstruktur, berarti ada jangka waktunya 1-2 bulan supaya berhasil. Biasanya kalau cangkok itu hasilnya tidak sesuai tanaman asalnya. Kayak jambu bangkok itu dulu buahnya besar-besar, setelah dicangkok jambu bangkok itu nanti hasil dari pencangkokan itu tanamannya buahnya tidak besar terus, kadang berubah jadi kecil atau juga mungkin kalau jambu bangkok itu dulu adalah hasil persilangan atau bastar. Jadi bastar itu kalau dicangkok nanti hasilnya kembali ke tanaman awal. Kalau kita ingin menghasilkan tanaman baru yang seperti induknya, itu harus dengan biji yang ada buahnya. Bapak saya kan pernah mencoba menanam rambutan dari buah asli, ditanam, diperam, akhirnya tumbuh tumbuhan baru. Itu akan sama dengan induknya. Tapi kalau cangkok atau silang itu kembali ke asalnya. Demikian Pak yang dapat saya sampaikan dapat pertanyaan Bapak. Mungkin ada lain. Baik, terima kasih Bu. 2 faktor ya tadi. Mungkin pupuknya atau mungkin tidak dilubangi plastiknya. Ya, Baik, terima kasih. Iya. Ada pertanyaan yang masuk dari Ibu Vika Indrianti. Pertanyaannya adalah kendala atau kesulitan siswa dalam memahami materi perkembangbiakan biasanya apa dan bagaimana cara mengatasinya, Bu? Materi ini tuh siswa bagaimana cara mengatasi itu? Ya, silakan Ibu. Perkembangan ini waktunya sangat singkat, kadang saya harus memahamkan materi ini dalam waktu 2-3 hari. Dengan materi yang berbeda-beda setiap hari itu saya baca di buku hari pertama itu bunga, langsung ke apa-apa itu kesulitan saya seperti itu. Anak mami ini besok berbeda lagi dengan beberapa materi, nanti hari berikutnya berbeda lagi. Jadi anak itu kalau sudah diajar kemudian materinya berbeda, itu sering lupa, karena materi di SD kan tidak bisa diulang, pembelajarannya tiap hari sudah paketan, satu paket satu minggu 6 pembelajaran. Untuk kelas tinggi satu tema itu 3 subtema, berarti 3 subtema, satu subtemanya kan 6 kali 3 18 pembelajaran. Dalam satu subtema saya harus bisa memahamkan anak selama 18 hari dengan KD di beberapa pengulangan pembelajaran. Satu pembelajaran, satu KD di satu tema. Itu kesulitan saya seperti itu. Ini satu tema ini saya harus pembelajaran 1 perkembangbiakan tumbuhan, nanti subtema 2 itu perkembangbiakan hewan. Nah, itu pelestarian hewan dan tumbuhan. Bagaimana aplikasinya mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Itu dalam 18 hari. Nah, SD kan makanya SD kan cuma pengenalan. Tapi materinya sudah seperti SMP. Itu kesulitan saya karena kemarin uji coba saat saya di kelas 5, anak-anak itu
mengingat daya ingat untuk kata-kata yang agak tinggi, tidak terbiasa, misalnya kata-kata Latin itu sulit sekali. Mereka untuk bisa memahaminya harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saya senangnya membuat materi pembelajaran itu dengan puzzle. Misalnya ini bunga, nama-nama di tanaman itu ada salah satu dari guru nama-nama itu saya ambil kotaknya, saya buat kotak-kotak sendiri yang bisa dibongkar pasang anak. Saya lebih senang pembelajaran anak dengan puzzle agar mereka ya belajar sambil bermain. Saat mereka bermain memainkan puzzle itu. Dia ada praktek, ya harus dipraktekkan seperti tadi, perkembangbiakan dengan vegetatif-buatan harus dipraktekkan oleh anak-anak. Ya, mereka untuk K3B ini belajar dari proses, bukan belajar menghafal. Karena kan dalam satu pembelajaran saya harus mencapai KI 3 dan 4 bersamaan. Penilaiannya juga bersamaan. Ya pintar-pintarlah guru bagaimana kreativitasnya dalam membelajarkan anak. Demikian Bu Wika yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Yayu Ibu atas Yayu, pertanyaannya. Ada lagi? Ya. Ya, silakan. ini kalau saya mau menyambung dengan pertanyaan Ibu Vika, tadi kan Ya. yang dipertanyakan itu kendala yang berkaitan dengan proses pembelajarannya, nggih. Nah, Ya. kira-kira kalau di SD itu seperti yang Panjenengan tadi sudah sebutkan, kalau sekarang kan ini lebih materinya itu disebutnya tematik gitu, nggih. Nah, Ya. itu secara dari proses evaluasinya itu gimana, Bu, kira-kira? Dalam proses evaluasi kan? dari gurunya. Kalau tadi kan dalam proses KBM-nya, begitulah. Ini yang saya penasaran, ini evaluasinya gimana, gitu. Iya. Untuk evaluasinya, itu saya ya tetap akhirnya kembali ke mata pelajaran. Sebenarnya dalam, misalnya ini tema 1 dalam subtema 1. Anak dalam satu tema, 1 KD mempelajari pembelajaran dari perkembangbiakan tumbuhan, hewan, dan semua dalam satu paket kan tidak mungkin. Maka biasanya saya harus mencicil melalui subtema 1. Saya ini tumbuhan, perkembangbiakan tumbuhan, saya evaluasi dulu. Dan bagaimana hasilnya jika anak belum tuntas, ya bagaimana mereka melakukan perbaikan dan pengayaan. Ini baru, karena nanti baru formatif ya, ini formatif harian. Nanti setelah ini kan harus memahami lagi perkembangbiakan hewan. Nah, tumbuhan dan hewan nanti harus jadi 1 KD di tema 1. Untuk evaluasinya walaupun tematik kembali ke mata pelajaran. Karena di rapot nilainya nilai mata pelajaran, bukan nilai tema. Tematik itu cuma cara mengemas pembelajaran. Jadi dalam satu pelajaran anak bisa dari IPA itu dimasukkan ke bahasa Indonesia melalui bacaan-bacaan yang harus anak-anak pahami. Jadi anak membaca, menjawab pertanyaan, sebenarnya itu materi IPA. Itu jadi kalau tematik itu satu subtema itu bisa mencapai penilaiannya bisa 2-3 mata pelajaran. Bisa langsung kita bisa mencapai itu. Tapi ya anaknya agak repot bagi anaknya. Kasihan buat Mangala SD itu, kasihan di evaluasinya. Merepotkan anak, juga guru belajarnya harus sekali belajar beberapa pelajaran. Kalau mereka belajar cuma bahasa Indonesia materi ini, itu evaluasinya lebih mudah. Kalau misalnya iklan, apa-apa iklan, jenis iklan itu langsung misalnya IPA tumbuhan hewan, tidak campur IPS itu pemahaman anak dan dievaluasi itu lebih mudah. Jadi bagi saya yang penting anak belajar, evaluasi jalan, nilai didapat. Itu kan kurikulum kan cuma penting kreativitas guru dalam membelajarkan anak.
Demikian Bu Fitria. Oke, baik Bu Yayu. Terima kasih atas penjabarannya. Ya, demikian Bisa tadi jawaban kembali dari ke Ibu. Pak Ruslan. Pak Monggo. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Yayu atas penjelasannya. Mungkin masih ada tanggapan, pertanyaan dari peserta yang lain? Mungkin dari Bu Indah, ada pertanyaan Bu Indah. Bapak Ibu sudah, kalau pelajaran sebelumnya sudah memahami, saya kira ini pelajaran SD. Ya, tampaknya sudah jelas ya Bapak Ibu semua. Iya, sudah jelas. Ya, alhamdulillah demikianlah tadi presentasi produk Smart Apps Creator dari Ibu Yayu Prihidayanti, SPDSD, yang telah membahas tentang tema 1, menarik sekali temanya, selamatkan makhluk hidup, dengan subtema tumbuhan sahabatku. Dari pemaparan Ibu Yayu tadi kita bisa menyimpulkan bahwa makhluk hidup dalam perkembangbiakannya melewati fase alami atau buatan, vegetatif atau generatif tadi ya. Dan ini penting untuk diajarkan kepada anak-anak agar mereka peduli dengan lingkungan begitu ya. Mereka menaruh perhatian pada lingkungan sehingga nantinya bisa menjaga lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan itu sendiri. Baik, itu barangkali sebagai moderator pada malam hari ini. Semoga materi ini bermanfaat. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada instruktur kami, Ibu Haja Enda Ekowati, SPD. Kemudian kepada Ibu Yayu, terima kasih atas presentasinya malam hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada host kita, Ibu Fitria, untuk menutup kegiatan presentasi kita malam hari ini. Silakan Ibu Fitria. Ya, baik. Terima kasih Pak Ruslan dan juga terima kasih kepada Ibu Yayu atas pemaparan yang sudah sangat jelas dan sangat menarik. Materi yang telah dipaparkan oleh Ibu Yayu tersebut sangat bermanfaat tentunya mengenai perkembangbiakan tumbuhan yang ternyata itu ada dampaknya dengan lingkungan dan tentu juga bisa berdampak dengan ekosistem yang ada di lingkungan tersebut. Baik, karena saya rasa penjabaran telah cukup dan sesi tanya jawab telah selesai. Sampai di sini sesi Vicon pada malam hari ini. Tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu guru hebat Nusantara yang telah bergabung. Kurang lebihnya sesi Vicon pada malam hari ini berakhir. Saya selaku host mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.